Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Marco dari kelompok yang terdiri dari yang berjudul Menghadapi Sakaratul Maut. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu sakaratul maut, tentang sakaratul maut. Yang pertama, pengertian sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan kondisi pasien yang sedang menghadapi kematian, yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. Kematian merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi, dan tekanan darah serta hilangnya respon terhadap stimulasi eksternal. Ditandai dengan terhentinya aktivitas otak atau terhentinya fungsi jantung dan paru secara menetap. Sakaratul maut dan kematian merupakan dua istilah yang sulit untuk dipisahkan, serta merupakan suatu fenomena tersendiri. Kematian lebih ke arah suatu proses, sedangkan sakaratul maut merupakan akhir dari hidup. Mengenai tanda-tanda husnul khotimah atau su'ul khotimah seorang yang sedang sakaratul maut, Utsman bin Affan pernah berkata bahwa Nabi Sallallahu Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Perhatikanlah orang yang hampir mati. Seandainya kedua matanya terbelalak, dahinya berkeringat, dan dua lubang hidungnya bertambah besar, membuktikan bahwa ia sedang memperoleh kabar gembira. Tetapi jika ia mendengar seperti orang yang sedang mendengkur atau tercekik, wajahnya pucat, mulutnya bertambah besar, berarti ia telah mendapat kabar buruk." Adapun orang-orang mukmin yang sedang sakaratul maut, Nabi telah menggambarkan dengan sabdanya, "Ketika menjelang roh orang mukmin dicabut, maka datanglah malaikat pencabut nyawa, membawa kain sutra yang di dalamnya ada minyak kasturi dan sejambak bunga yang wangi. Kemudian roh orang mukmin itu pun dicabut dengan lemah lembut seperti mencabut rambut dari adonan tepung, lalu diserukan kepadanya, 'Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, dan kembalilah kepada rahmat dan kasih sayang Allah.'" Gambaran tentang beratnya sakaratul maut dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. "Kalau sekiranya kamu dapat melihat malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka serta berkata, 'Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar,' niscaya kamu akan merasa sangat nyeri." Quran Surat Al-Anfal 50. Alangkah dahsyatnya sakarat sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran Surat Al-An'am 93. Cara malaikat Israel mencabut nyawa tergantung dari amal perbuatan orang yang bersangkutan. Bila orang yang akan meninggal dunia itu durhaka kepada Allah, maka malaikat Israel menyambut nyawanya dengan kasar. Sebaliknya, bila terhadap orang soleh, cara menyambutnya dengan lemah lembut dan dengan hati-hati. Namun demikian, peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap amat menyakitkan. Sakitnya sakaratul maut itu kira 300 kalinya sakitnya dipukul pedang. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Yang kedua, ciri-ciri pasien sakaratul maut. Ciri-cirinya yang sedang mengalami sakaratul maut dengan kematian normal atau bukan karena kecelakaan, napasnya cepat dan dangkal. Yang kedua, suhu tubuh tiba-tiba naik diikuti frekuensi denyut jantung
yang semakin cepat lalu kemudian menjadi dingin diikuti menurunnya frekuensi denyut nadi. Yang ketiga, mengalami perasaan resah dan gelisah yang sangat disertai bercucurannya keringat. Tangannya kebiru-biruan, mendinginnya sekujur tubuh yang dimulai dari bagian kaki lalu seluruh tubuh. Mulutnya mengeluarkan kata-kata yang paling sering ia katakan, misalnya Allahu Akbar. Ini kalau ia adalah orang yang rajin berzikir, atau buruknya mengatakan perkataan yang kotor, semisal nama-nama hewan seperti anjing, asu, atau segawan, dan lain-lain. Kalau tahu begini, saya sarankan supaya kurangi perkataan yang kotor. Yang ketiga, etiologi sakaratul maut. Su'ul khotimah ada dua macam. Salah satunya lebih berbahaya dari yang lain. Satu, su'ul khotimah yang paling berbahaya yaitu karena menghadapi sakaratul maut timbul di hatinya keraguan dan pengingkaran atas iman kepada Allah. Ketika ruhnya dicabut, ia dalam keadaan mengingkari dan meragukan keimanannya, sehingga menyebabkan adanya hijab antara ia dan Allah. Dengan begitu, rahmat Allah akan jauh darinya dan ia akan kekal di neraka. Dapat disimpulkan menjadi dua penyebab berikut. Yang A mengira telah mencapai kesempurnaan sifat wara, juhud dan ibadah yang telah dilakukan telah sempurna. Seperti orang juhud yang selalu mengerjakan perbuatan bid'ah. Orang seperti ini sangat berbahaya ketika menghadapi sakaratul maut walaupun ia selalu melakukan perbuatan baik. Yang B, lemah iman dan cinta kepada dunia. Selama iman seorang lemah dan kecintaan kepada dunia sangat besar, maka sulit baginya untuk mencapai kecintaan kepada Allah. Selain itu, tidak ada upaya baginya untuk melawan godaan setan, sehingga mudah mengikuti keinginan syahwatnya, hingga akhirnya hati menjadi keras dan gelap dari cahaya ilahi dan keimanan. Apabila datang kepadanya sakaratul maut, maka ia semakin tidak mencintai Allah. Ia tidak menerima apabila ditakdirkan meninggal dunia. Ia tidak rela berpisah dengan dunia yang sangat dicintainya. Ia menyalahkan Allah yang telah menakdirkan kematiannya kepadanya. Dan akhirnya ia meninggal dunia dalam keadaan membenci Allah. Seumpama orang tua yang lebih mencintai harta daripada anaknya, ketika anak mengambil hartanya yang sangat disayangi dan menghilangkannya, maka kecintaannya kepada sang anak berubah menjadi kebencian. Yang kedua, lebih ringan daripada yang pertama, yaitu ketika menghadapi sakaratul maut, hatinya dipenuhi kecintaan kepada dunia dan syahwat, sehingga ketika ruhnya dicabut ia dalam keadaan yang sangat tersiksa karena meninggalkan dunia yang sangat dicintainya. Penyebab itu dapat disimpulkan menjadi dua. Yang pertama, A. Banyak kemaksiatan yang dilakukan meskipun keimanannya kuat. Yang B. Iman yang lemah walaupun tidak banyak melakukan kemaksiatan. Yang keempat atau D. Tindakan perawat saat menangani pasien sakaratul maut. Melihat betapa sakitnya sakaratul maut, maka perawat harus melakukan upaya-upaya sebagai berikut. 1. Membimbing pasien agar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sakaratul maut, perawat harus membimbing agar berbaik sangka kepada Allah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan sampai seorang dari kamu mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Selanjutnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku pada sangka-sangka hambaku, oleh karena itu bersangkalah kepadaku dengan sangkaan yang baik. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, apabila kamu melihat seorang menghadapi maut, hiburlah dia supaya bersangka baik pada Tuhannya dan akan berjumpa dengan Tuhannya itu. Selanjutnya Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah yang tak akan ada Tuhan selain Dia. Seseorang yang berbaik sangka kepada Allah, maka Allah berikan
sesuai dengan persangkaannya itu. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan apapun juga berada di tangannya. Yang kedua, membasahi kerongkong orang yang sedang sakaratul maut. Disunahkan bagi orang-orang yang hadir untuk membasahi kerongkongan orang yang sedang sakaratul maut tersebut dengan air atau minuman. Kemudian disunahkan juga untuk membasahi bibirnya dengan kapas yang telah diberi air, karena bisa saja kerongkongan kering karena rasa sakit yang menderanya, sehingga sulit untuk berbicara dan berkata-kata. Dengan air dan kapas tersebut setidaknya dapat meredam rasa sakit yang dialami oleh orang yang mengalami sakaratul maut, sehingga hal itu dapat mempermudah dirinya dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Al-Bukhari 2450 milik Ibnu Qudamah. 3. Mengajarkannya untuk mengingatnya untuk mengucapkan kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perawat muslim dalam mengajarkan atau meningkatkannya kalimat la ilaha illallah dapat dilakukan pada pasien terminal menjelang ajalnya, terutama saat pasien akan melepaskan napasnya yang terakhir. Dalam keadaan yang seperti itu, peran perawat di samping memenuhi kebutuhan fisiknya juga harus memenuhi kebutuhan spiritual pasien muslim agar diupaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang keempat, menghadapkannya ke arah kiblat. Caranya, jika ia berbaring maka lambung kanannya diarahkan ke lantai. Disunahkan untuk menghadapkan orang yang tengah sakratul maut ke arah kiblat. Sebenarnya ketentuan ini tidak mendapat penegasan dari hadis Rasulullah SAW. Hanya saja dalam beberapa atsar yang sahih disebutkan bahwa para salafus salih melakukan hal tersebut. Para ulama tersendiri telah menyebutkan dua cara bagaimana menghadap kiblat. Yang A, berbaring terlentang di atas punggungnya, sedangkan kedua telapak kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Selain itu, kepala orang tersebut diangkat sedikit agar ia menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, yang ke B, mengarahkan bagian kanan tubuh orang yang tengah sakaratul maut menghadap ke kiblat. 5. Mendoakan agar dosanya diampuni dan dimudahkan keluarnya ruh. Wallahu alam. Di samping berusaha memberikan sentuhan, perawat muslim perlu berkomunikasi terapeutik. Antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, bila kamu datang mengunjungi orang sakit atau orang mati, hendaklah kami berbicara yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan terhadap apa yang kamu ucapkan. Selanjutnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, apabila kamu menghindari orang yang meninggal dunia di antara kamu, maka tutuplah matanya, karena sesungguhnya mata itu mengikuti ruh yang keluar dari. Berkatalah dengan kata-kata yang baik, karena malaikat mengaminkan terhadap apa yang kamu ucapkan. Tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu menjelang kematian, saat kematian, dan setelah kematian. Yang pertama, mendekati kematian, yaitu tanda-tandanya penurunan tonus otot. Yang kedua, sirkulasi melemah. Yang C, kegagalan fungsi sensori. Yang D, penurunan atau kegagalan fungsi pernapasan. Yang kedua, saat kematian, terhentinya pernapasan, nadi, tekanan darah, dan fungsi otak. Hilangnya respon terhadap stimulasi eksternal. Hilangnya kontrol atas sphinkter kandung kemih dan rektum. Hilangnya kemampuan panca indera. Adanya garis datar pada mesin elektroencelografi menunjukkan terhentinya aktivitas listrik otak untuk penilaian pasti suatu kematian. Yang ketiga, setelah kematian. Perubahan tubuh setelah kematian akan terjadi
rigor mortis atau kaku dapat terjadi sekitar 2-4 jam setelah kematian karena adanya kekurangan ATV yang tidak dapat disintesa akibat kurangnya glikogen dalam tubuh. Yang B, algor mortis atau dingin, suhu tubuh perlahan-lahan turun 1 derajat Celcius setiap jam sampai mencapai suhu ruangan. Yang C, postmortem decomposition, yaitu terjadi liver mortis atau biru kehitaman pada daerah yang tertekan serta melunaknya jaringan yang dapat menimbulkan banyak bakteri. Yang F, tanda-tanda kematian tidak pasti. Yang pertama, berhentinya sistem pernapasan dan sistem sirkulasi, kulit yang pucat. Yang C, relaksasi otot. Yang G, diagnosa keperawatan klien menjelang kematian. 1. Perencanaan atau intervensi. Bantu klien meninggal dengan tenang, kurangi kesepian, depresi, atau takut, jaga rasa aman, harga diri dan martabat, pertahankan harapan yang ada, berikan rasa nyaman. 2. Pelaksanaan, implementasi. Membantu klien meninggal dengan tenang, membantu klien mengatasi kesepian, depresi, dan takut, mempertahankan rasa aman dan harga diri, membantu klien menerima kenyataan, memberi perasaan nyaman, support spiritual. Perawatan jenazah. Tempatkan dan atur jenazah pada posisi anatomis, singkirkan pakaian alat tenun, lepaskan semua alat kesehatan, bersihkan tubuh dari kotoran dan noda, tempatkan kedua tangan di atas abdomen dan ikat pergelangannya sesuai kepercayaannya. Tempatkan satu bantal di bawah kepala, tutup kelopak mata, katupkan rahang atau mulut, kemudian ikat dan letakkan gulungan handuk di bawah dagu. Beri kartu atau tanda pengenal, bungkus jenazah dengan kain kafan. Sekian dari saya penjelasan tadi tentang menghadapi sakaratul maut. Saya tutup, saya akhiri. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.